Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Damanugraha dengan NIM 1914160 dari jurusan Ekonomi Syariah B semester 6 Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, SAGMM CHCM. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai training and development. Jadi pengertian training itu adalah sebuah pelatihan yang artinya proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian development atau pengembangan yang diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Kemudian, submateri selanjutnya ialah persamaan dan perbedaan pelatihan dan pengembangan. Persamaannya, pelatihan dan pengembangan ini, keduanya memiliki kesamaan, yaitu memberi pengajaran dalam penambahan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian perbedaannya, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan karyawan bagi kepentingan jabatan saat ini. Sementara pengembangan tujuannya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk kepentingan jabatan yang akan datang. Selanjutnya, subbab yang ketiga yaitu tujuan training and development. Adapun tujuan-tujuan pelatihan dan pengembangan yaitu diantaranya: pertama, memperbaiki kinerja karyawan. Yang kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar berkompeten pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang selanjutnya, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Selanjutnya ada suatu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan melalui pengembangan karir yang sistematis dan mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Yang terakhir ada memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Submateri selanjutnya ialah manfaat training and development. Manfaat dari pelaksanaan pelatihan juga dapat dicatat sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan berkontribusi memelihara visi kolektif terhadap lembaga, organisasi, maupun instansi. Kedua, pelatihan ini dapat dinilai berharga bila mampu memberikan hasil bagi organisasi dan memenuhi kebutuhan kelembagaan. Yang ketiga ialah pelatihan bermanfaat dalam memelihara motivasi pegawai dengan implikasi dalam perekrutan serta penjagaan staf. Dan manfaat pengembangan ialah, menurut Siagian, menjelaskan bahwa manfaat pengembangan yaitu produktivitas organisasi akan meningkatkan semakin menciptakan suasana partisipatif dalam menghadapi persoalan yang ada di organisasi. Terjadi interaksi yang sehat antara pemimpin dan bawahan, dan pengembangan akan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja personil, dan juga mendorong sistem manajemen organisasi yang transparan dan partisipatif, serta konflik yang menjadi lebih mudah diatasi karena setiap personil telah memiliki pemahaman yang baik mengenai sebuah organisasi yang efektif. Submateri yang selanjutnya yaitu ada model pendidikan dari pelatihan dan pengembangan. Klasifikasi metode atau model pendidikan pelatihan dan pengembangan yaitu: yang pertama ada on the job, artinya pelatihan di tempat kerja. Berbagai praktek macam teknik ini yang digunakan dalam praktek sebagai berikut. Yang pertama adanya rotation of a segment, job rotasi atau planned progresi atau pertukaran pekerjaan, coaching and counseling atau bimbingan dan penyuluhan, understudy atau magang, job instruksi atau instruksi pekerjaan, dan yang terakhir ada evaluasi sistem atau sistem evaluasi. Yang kedua ada off the job, artinya pelatihan di luar tempat kerja yang sebenarnya. Terdiri dari simulation atau simulasi. Teknik ini umumnya digunakan untuk melatih para manajer yang mungkin tidak boleh menggunakan metode trial and error untuk mempelajari pembuatan sebuah keputusan. Adapun diantaranya seperti case study atau studi kasus, role playing atau bermain peran, vertibule training atau pelatihan beranda, laboratory training atau
atau pelatihan laboratorium, behavior modeling atau peniruan, self study atau belajar mandiri, conference atau seminar, programan instruction atau instruksi terprogram dan yang ketiga ialah laboratory training, artinya bentuk pelatihan kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan interpersonal skills. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata saya yang kurang berkenan pada teman-teman semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, juga share ke teman-teman kalian. Saya Bunga Damanugraha pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.